Ya, baik anak-anak kami sekalian, selamat bertemu kembali. Salam sejahtera dari Bapak bagi kita semua. Semoga keadaan kalian juga dalam keadaan sehat-sehat untuk mengikuti materi pelajaran kita pada semester genap ini atau semester yang terakhir bagi anak-anak kami sekalian. Nah, jadi di sini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita sudah sampai ke bab 4, maka sekarang kita masuk ke bab 5, yaitu tentang nitrogen dan oksigen, ya. Nah, nitrogen dan oksigen. Nah, jadi pada pelajaran kita ini kita bahas terlebih dahulu tentang nitrogen, ya. Nah, jadi nitrogen ini merupakan suatu molekul unsur yang terdapat secara alamiah di alam, yaitu dalam molekul unsur N2, ya. Nah, jadi di udara gas N2 ini, kalau kita lihat di sini ada siklusnya, bahwa gas nitrogen ini bebas di udara dengan kadar 78%, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa gas nitrogen ini atau N2 ini di udara kapasitasnya paling banyak, ya, dibandingkan dengan gas-gas yang lain. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa gas nitrogen ini ada siklusnya, nitrogen cycle atau siklus nitrogen. Nah, jadi gas nitrogen di sini kita lihat pada siklusnya ini terbawa oleh air hujan jatuh ke tanah, permukaan tanah, dan di tanah dia akan terurai dalam bentuk ion-ionnya, yaitu ion nitrat atau NO3 negatif dan ion nitrit NO2 negatif dan ion NH4+ atau ion amonium. Nah, jadi ion-ion ini akan dimanfaatkan oleh bakteri yang ada di dalam tanah, bakteri nitrobakter yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daripada akar, sehingga akar tanaman akan menjadi lebih baik, ya, dan menyebabkan tanah akan menjadi subur dan tanaman juga akan tumbuh dengan baik. Nah, sifat-sifat fisis dan kimia nitrogen. Nah, sifat fisisnya gas yang tidak berbau, ya, gas yang tidak berwarna, titik leleh nitrogen sebesar minus 210 derajat Celcius, titik didihnya minus 195 derajat Celcius. Massa jenis gas nitrogen adalah 0,001145 gram per mililiter, ya. Nah, sifat kimia nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang stabil atau kurang reaktif. Nah, pada suhu rendah, nitrogen sukar bereaksi dengan unsur lain. Hanya logam litium yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan beberapa logam alkali dan alkali tanah. Nah, selanjutnya pada suhu tinggi dapat bereaksi dengan unsur non-logam, misalnya oksigen dan hidrogen. Nah, selanjutnya kita perhatikan. Nah, ini ada Bapak sampaikan sketsa atau gambar bagaimana kira-kira proses pencairan udara dan destilasi udara cair untuk mendapatkan gas nitrogen dan oksigen. Nah, jadi ini ada udara kotor disaring, lalu ada kompresor atau berupa penekan tekanan tinggi, kolom pendingin. Nah, ini di sini ada geolik penyaring molekul. Nah, selanjutnya ada turbin ekspansi atau turbin untuk pengeluaran. Nah, lalu selanjutnya masuk ke ada untuk gas-gas yang lain yang untuk disaring, ya, sehingga gas yang lain itu akan keluar dan dihasilkan akhirnya gas nitrogen, ya, gas nitrogen. Nah, ini tentunya dalam
proses yang atau sketsa yang sederhana ini, tetapi dalam prakteknya tentu ini membutuhkan suatu teknologi yang canggih atau biaya yang mahal ya. Jadi walaupun demikian, Bapak harapkan dengan rajin belajar anak-anak kami sekalian akan bisa bekerja pada suatu pabrik yang dapat memproduksi gas nitrogen ini. Nah, ini kita lihat proses pencairan udara dan destilasi udara cair untuk mendapatkan gas nitrogen dan oksigen. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini masih berkaitan bagaimana pengolahan gas nitrogen tadi untuk mendapatkan amonia ya atau NH3. Nah, jadi di sini amonia dibuat melalui proses Haber-Bosch ya, proses Haber-Bosch dengan mereaksikan gas nitrogen dan hidrogen menggunakan katalis PT RH ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan juga rangkaian mekanisme atau sketsa bagaimana gas amonia yang dihasilkan ya. Jadi ini ada metana atau CH4, ada air atau H2O. Nah, air tadi dimasukkan yang mengandung oksigen dan nitrogen, lalu ada dimasukkan bercampur dengan gas metana ya. Selanjutnya ada terjadi penguraian dari reaksi ini menghasilkan N2 dan H2 dan karbon monoksida. Nah, selanjutnya adanya air dengan katalis, maka akan dihasilkan N2 dan H2 ini tadi dimasukkan ke dalam tekanan yang tinggi atau kompresor. Nah, jadi di sini selanjutnya H2O pada tekanan yang tinggi ini tadi dan CO2 dikeluarkan, selanjutnya terpisah menghasilkan N2 dan H2, dimasukkan ke dalam heater, selanjutnya dibuat lagi dengan tekanan yang cukup tinggi ya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam reaktor atau dalam proses reaksi ya, maka dihasilkanlah produk amonia ya. Nah, jadi ini dari gas N2 dan H2 tadi maka akan dihasilkan gas amonia ya. Ini yang paling kanan di bawah ini sudah dihasilkan amonia yang kadarnya cukup tinggi atau kemurniannya sudah cukup tinggi. Nah, jadi amonia ini salah satu kegunaannya adalah pembuatan pupuk urea ya. Jadi bahan amonia ini kegunaannya untuk pembuatan pupuk urea, atau reaksinya nanti NH3 ditambah CO2 akan menghasilkan CONH2 dua kali atau urea tambah H2O. Nah, jadi itulah kira-kira untuk pertama bagaimana pengolahan amonia ini, bagaimana sifat-sifat fisika gas nitrogen, sifat-sifat fisika gas nitrogen dan sifat kimianya, serta bagaimana pengolahan gas nitrogen itu untuk bisa menjadi gas amonia yang dipergunakan untuk bahan dasar pembuatan pupuk urea ya. Jadi Bapak harapkan dengan belajar dengan gigih, semoga anak-anak kami sekalian ada motivasi untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan kimia yang terutama memproduksi senyawa-senyawa yang berguna untuk kebutuhan kehidupan kita. Demikian dari Bapak. Satu lagi tugas dari yang Bapak berikan kepada anak-anak kami sekalian, walaupun pertanyaannya adalah walaupun gas nitrogen kapasitasnya paling banyak di udara, tetapi mengapa bila kita bernapas atau kita hirup gas tersebut di dalam tubuh kita tidak berbahaya ya? Coba dicari jawabannya dan dikirimkan kepada Bapak. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pelajaran kita berikutnya. Dadah anakku.